Perkenalkan, nama saya Vincilita Margaret Silalahi dari NIM 42325011 Prodi D3 Teknologi Informasi, akan membahas tentang pengelolaan basis data menggunakan SQL, yang dimana pada topik ini saya akan membahas tentang DML Query Table, konsep integrity, join clause, dan advanced query. Baiklah, yang pertama itu DML atau Data Manipulation Language adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data. Sintaks SQL Data Manipulation itu ada select, insert, update, delete, yang dimana select itu berfungsi untuk mencari data dalam basis data, kemudian insert berfungsi untuk menambah data ke dalam basis data, kemudian update berfungsi untuk mengubah data ke dalam basis data, delete berfungsi untuk menghapus data ke dalam basis data. Di perintah select ada banyak bagian yang bisa digunakan untuk mengambil dan mengelola data dari tabel, yaitu ada select, from, where, group by, having, dan order by. Kemudian sebagai contohnya ini untuk menampilkan seluruh data nilai dari USM, maka akan select all from hasil USM, kemudian akademis, kemudian ditutup dengan titik 2, maka akan keluar output seperti ini. Begitu pula dengan yang lainnya, seperti untuk mencari jumlah peserta per jalur USM, maka akan select jalur USM, count, baru buka kurung, all, tutup kurung, S, jumlah peserta, from, pendaftar, group by, jalur USM, maka akan keluar seperti ini. Kemudian query table. Query table adalah perintah yang digunakan untuk mengambil, menampilkan, mengelola, dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam tabel pada database. Dalam buku basis data query, ini biasanya dibahas sebagai cara utama pengguna berinteraksi dengan data tanpa harus mengubah struktur tabel. Komponen-komponen query table yaitu select, from, where, group by, having, dan order by. Komponen-komponen ini bekerja secara berurutan untuk memilih data, menentukan sumber data, menyaring, mengelompokkan, menyaring hasil kelompok, serta mengurutkan hasil query. Kemudian contohnya itu seperti ini. Jika ingin menampilkan nama dan asal sekolah pendaftar, maka akan select nama, asal sekolah, from pendaftar, setelah itu titik 2, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk menghitung rata-rata nilai USM per pendaftar, maka select nomor pendaftar, fake atau nilai, S, rata-rata nilai, from hasil USM, akademis, group by, nomor pendaftar, maka akan keluar seperti ini. Kemudian konsep integrity. Integritas data berarti keutuhan, konsistensi, dan akurasi data dalam sistem basis data sehingga data dapat dipercaya untuk analisis dan proses bisnis. Komponen-komponennya itu ada entity integrity yang dimana menjamin setiap baris dalam tabel memiliki identitas unik, biasanya dengan primary key. Kemudian domain integrity memastikan setiap nilai dalam kolom sesuai dengan aturan domain, misalnya jenis data, rentang nilai, atau format yang valid. Kemudian referential integrity menjaga hubungan antara tabel tetap konsisten. Kemudian sebagai contohnya, domain integrity dari database USM, nilai USM harus angka 0 sampai 100. Saat ini kolom nilai masih varchar. Untuk domain integrity yang baik seharusnya alter table hasil USM akademis, modify nilai integer, check, atau nilai between 0 and 100, kemudian ditutup kurung. Kemudian untuk tanggal lahir harus berupa date, sudah benar karena tanggal lahirnya harus date. Kemudian contoh referential integrity dari database USM itu seperti relasi pendaftar, hasil USM akademis, alter table hasil USM akademis, add constraint, FK USM pendaftar, foreign key nomor pendaftar, reference pendaftar, nomor pendaftar. Artinya boleh ada nilai USM jika pendaftarnya tidak ada. Kemudian contoh entity integrity dari database USM itu seperti tabel pendaftar, alter table pendaftar, add constraint, FPK pendaftar, primary key nomor pendaftar. Artinya tidak boleh ada dua pendaftar dengan nomor pendaftar yang sama, nomor pendaftar tidak boleh nol. Kemudian join clause. Join clause digunakan untuk menghubungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan atribut yang saling berhubungan. Itu ada inner join, left join, right join, full join, cross join, self join, yang dimana inner join itu
menggabungkan data dari dua tabel, hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan pada kedua tabel berdasarkan kondisi join. Kemudian left yaitu data dari tabel kiri, kemudian right yaitu data dari tabel kanan. Kemudian full join adalah menampilkan seluruh data dari kedua tabel. Kemudian cross join menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari kedua sehingga menghasilkan kombinasi seluruh data. Kemudian self join yang dilakukan pada tabel yang sama menghubungkan data antar baris dalam satu tabel, biasanya digunakan pada data bertingkat atau hierarki. Sebagai contohnya seperti ini, jika ingin menampilkan pendaftar yang memiliki nilai USM, maka akan melakukan select P nomor pendaftar, P nama, H mata pelajaran, H nilai from pendaftar, P inner join, hasil USM akademis H on, P nomor pendaftar, H nomor pendaftar, maka akan keluarlah hasilnya seperti ini. Sama seperti yang lainnya, jika ingin right join maka akan select nomor pendaftar, P nama, H mata pelajaran, H nilai from pendaftar, P right join hasil USM akademis on nomor pendaftar, H sama dengan H nomor pendaftar, maka akan keluar seperti ini. Kemudian ini sebagai contohnya juga ada. Kemudian pada advanced query adalah teknik penulisan query SQL tingkat lanjut yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara kompleks dari satu atau lebih tabel dalam database relasional. Komponennya itu ada join yang untuk menggabungkan tabel, subquery untuk query dalam query, aggregate function itu untuk perhitungan data, group by itu untuk mengelompokkan, having itu untuk penyaringan, order by itu untuk pengurutan data, set operation itu untuk menggabungkan hasil query, dan view untuk menyimpan query kompleks sebagai tabel virtual. Sebagai contohnya itu seperti ini. Untuk menampilkan rata-rata nilai USM tiap peserta, maka akan dilakukan select nomor pendaftar, effect dalam kurung cash dalam kurung nilai desimal, kemudian tutup kurung rata-rata nilai from hasil USM akademis group by nomor pendaftar, maka hasilnya itu seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti untuk menampilkan peserta dengan nilai matematika lebih besar dari 80, maka akan select nomor pendaftar, mata pelajaran, nilai from hasil USM akademis where mata pelajaran matematika and cash buka kurung nilai as desimal lebih besar dari 80, kemudian tutup kurung, kemudian keluarlah hasilnya seperti ini. Baiklah Bu, segitu penjelasan dari saya. Terima kasih.